Sama-sama bilang saya tidak bisa hidup tanpa Yesus. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Puji Tuhan, senang berjumpa dengan saudara. Terakhir saya ada gereja saudara di tempat lain. Sekarang sudah pindah lagi. Sudah semakin besar. Jemaat semakin banyak, semakin diberkati, semakin melihat kebaikan Tuhan. Bilang sama sebelah saudara kita orang-orang yang diberkati. Amin. Sama-sama bilang saya orang yang diberkati. Siapa yang percaya hidupnya diberkati? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Bukan kitab kita sama-sama. Hari ini kita mau belajar tentang kami berusaha berkenan kepadamu. Di mana itu ayat? Kami berusaha berkenan kepadamu. Buka kitab kita sama-sama 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi Allah lah, sama-sama bilang sama saya, Allah lah. Sama-sama bilang Allah lah. Yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan apa? Roh kepada kita sebagai jaminan. Sama-sama bilang sama saya jaminan. Sama-sama bilang sama saya jaminan. Berarti dari pihak Allah, God is ready. Dari pihak Allah, Tuhan itu siap. Apa yang dia siap? Yang pertama dia katakan mengaruniakan roh kepada kita. Amin. Dia bukan hanya mempersiapkan kita, tapi dia juga memberikan apa? Roh kepada kita. Pertanyaannya, kenapa dia berikan Roh Kudus buat kita? Yang pertama, Tuhan tahu kita lemah. Tuhan tahu kita apa? Lemah. Kita gampang tersinggung, kita gampang kecewa, kita gampang putus asa. Dan yang juga parah, kita gampang terpengaruh. Kita gampang apa saudara? Terpengaruh. Makanya Alkitab bilang pergaulan yang baik menghancurkan kebiasaan yang apa? Buruk. Tahukah saudara, anjing dan ayam walaupun 1 tahun ditaruh di kandang yang sama tidak pernah terpengaruh. Anjing tidak akan pernah tiba-tiba kukuruyuk. Dan ayam tidak pernah tiba-tiba menggonggong. Kita dengar ayam. Hew, hew, hew. Lalu kita tanya ayam, kenapa kau menggonggong? Terpengaruh. Ya, beda sama orang Batak. Ditaruh di Jawa, ditaruh di Bandung. Tiba-tiba bisa-bisanya dia bilang, liar pula aku. Maksudnya liar. Cuman orang Batak gak bisa bilang liar, liar pula aku. Ya kan? Sama seperti orang Jawa ditaruh di Manado. Orang Jawa ditaruh di Manado 2 tahun aja. Tiba-tiba bilang, jangan kok begitu ngana, ya kan? Walaupun begitunya ada tendangan, ya toh, tapi dia udah mulai bilang jangan kok begitu ngana, ya toh. Sama seperti orang Manado ditaruh di Jawa, 2 tahun dia tugas di Jawa, tiba-tiba dia bisa begitu, bisa bahasa Jawa dia, ya kan? Kenapa? Karena saya mau bilang manusia gampang terpengaruh. Orang Indonesia kelamaan aja di New York, udah mulai. Ke gunung tinggi ku naik. Rock makin naik. Apalagi kalau summer mencari damai. Ke lembah curam ku turun. Mencari damai. Ya, udah bajunya makin turun. Kalung salibnya besar sekali. Persis seperti salib yang tertancap di Golgota. Ya toh? Itu yang saya bilang gampang terpengaruh. Anak muda pacaran di New York. Ayah. Kalau di gereja malaikat itu minder. Tapi kalau dia pacaran setan putus asa. Setan bilang kita setan. Pacarannya rupa ngana katanya gitu. Iya toh? Waduh, pacarannya darah Yesus. Waduh, malaikat aja yang menyertai sudah malu, buang muka. Aduh, gak kenal katanya gitu. Karena kita mudah terpengaruh. Sama-sama bilang Tuhan berikan Roh Kudus. Yang pertama karena Tuhan tahu kita lemah.
Yang kedua, karena Tuhan tahu Tuhan punya rancangan yang dahsyat buat hidup kita. Bilang sama sebelah saudara, hari depan saya dahsyat. Mungkin hari ini cicilan kita belum lunas. Mungkin hari ini tagihan kita makin banyak. Mungkin hari ini surat-surat kita belum lengkap. Tapi hari depan kita dahsyat. Siapa yang percaya hari depannya hancur? Buat saudara-saudara yang angkat tangan, selesai ibadah tolong hubungi Pak Yongki, minta baptis ulang saudara-saudara ya tak? Jauh-jauh ibadah, pengen hari depannya hancur. Alkitab bilang aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rancangan kecelakaan tapi hari depan yang penuh harapan. Siapa yang percaya hari depannya dahsyat? Sama-sama bilang hari depan saya dahsyat. Sama-sama bilang hari depan saya dahsyat. God is preparing you for your great future. Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk hari depan yang dahsyat. Jangan pernah putus asa, jangan pernah kecewa, jangan pernah tertekan. Apapun tantangan saudara, saudara berkata melewati lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Gadanya dan tongkatnya menjadi penghiburan bagi aku. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang, saya punya kekurangan dan kelemahan. Tapi hari depan saya dahsyat. Amin. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai apa? Jaminan segala sesuatu yang telah apa? Disediakan bagi kita. Ayat selanjutnya berkata, maka oleh karena itu. Oleh karena Tuhan sudah mempersiapkan kita. Oleh karena dia memberikan Roh Kudus. Dikatakan oleh karena itu kami senantiasa stres. No. Kami senantiasa tabah. Sama-sama bilang saya harus tabah. Diomongin orang, difitnah orang, dibully orang, tabah. Dihianati orang, disakiti orang, dijahati orang, tabah. Hello? Hello? Bu? Suami ibu kadang-kala suka nyakitin enggak? Dengan iman ku katakan tidak. Pak, istri kadang-kala menyakiti enggak? Ya dia di samping pendeta. Mau ngomong apa kita pendeta? Adik-adik muda orang tua kalian suka menyakiti enggak? Orang tua, anak-anak kalian suka menyakiti enggak? Saya udah gak bisa ngomong pendeta, saya cuma tarik napas saja pendeta. Tapi ayat ini bilang kami senantiasa tabah. Bu, boleh gak saya ngomong sedikit bu? Ibu-ibu jangan suka curhat. Ibu-ibu jangan suka apa? Curhat. Walaupun saudara cuma bilang gini, ini cuma sama kamu aja saya cerita. Kamu jangan cerita. Bu, minggu ini ibu ngomong begitu bu. Minggu depan Atlanta udah tahu cerita ibu bu. 2 minggu lagi bu. Sampai LA, Seattle semua tahu bu. Bu, jangan suka curhat. Persoalan banyak orang di gereja karena terlalu sering curhat. Banyak orang bisa selingkuh karena apa? Curhat. Gereja bisa pecah karena curhat. Dia kan ngomong begini sama kita. Masa? Dan kadang-kala kalau orang curhat ceritanya ditambah-tambahin, diputar-putar jadi aneh. Bu, saya ngomong dari dasar hati saya yang terdalam bu. Curhat yang paling baik sama suami. Setuju bu? Curhat yang paling baik sama suami. Gak mungkin disampaikan kemana-mana, didengerin aja enggak bu. Bener bu. Ibu curhat sama suami bu. Ibu sampai nangis-nangis, dia cuma udah. Jaminan mutu bu. Suami paling bisa dipercaya. Gak mungkin suami bocorin rahasia ibu ke orang lain. Dia denger aja enggak, apalagi dia pikir. Aduh pendeta bener juga, laki saya begitu tuh pendeta. Saya ngomong dia cuma Terus terakhir saya tanya, kamu tahu nggak yang mana? Tabah aja bu. Tabah tuh bukan berarti makan hati. Kita orang Indonesia makan segalanya. Kita
Bayangkan, ayam. Apa saudara? Ayam, ususnya dimakan. Hati, amplas semua kita makan. Kepalanya kita rebus. Yang paling parah ceker. Cekernya kita isap-isap. Ya ilaha illallah. Itu ayam kalau bisa ngomong dia bilang, bodoh sekali kamu ini. Gua aja gak demen. Jorok. Satu kali saya pelayanan di Solo, dijemput sama pendetanya. Pendeta, jam 2 pagi saya jemput, bikin apa? Makan ceker. Saya bilang, Pak, jam 2 pagi makan steak oke. Jam 2 pagi bubur ayam oke. Jam 2 pagi pizza oke. Jam 2 pagi ceker. Ceker. Jam 10 malam aja saya gak mau. Ceker. Itu tuh orang Indonesia. Makan sapi sampai otak-otaknya. Ya tuh. Satu kali saya tanya, saya paling seneng di restoran Padang makan otak. Dan saya baru ketahui dari semua, saya ini khotbah sudah dari Sabang sampai Merauke. Pertama kali saya khotbah 21 Juli 1984. Tahun ini 40 tahun saya khotbah. Seluruh provinsi udah saya jalanin semua, 38 provinsi. Semua sudah saya jalani. Tapi yang saya simpulkan orang Padang orang yang paling hebat. Kalau bicara rendah hati paling hebat orang Padang. Saya datang ke restoran Padang saya tanya, udah ada otak? Kalau saya ngomong gitu sama orang Batak marah dia. Saya ngomong begitu sama orang Jawa marah dia. Orang Cina yang paling sabar aja bisa marah. Coba saya bilang sama Singkong, kok ada otak? Hanya, datang udah tunggu lama-lama, lu datang cuma tanya ada otak enggak? Lu tuh ada otak enggak nanya-nanya begitu? Orang Padang, saya tanya ada otak? Tenang sekali jawabannya, habis. Saya marah, saya bilang kenapa enggak ada otak? Habis. Kapan ada otaknya? Besok. Udah gitu dia tambahin lagi, tapi jangan terlalu siang. Takutnya habis lagi. Ya mama mia. Saya cuma mau bilang, kita orang Indonesia semua kita makan. 2 yang tidak boleh kita makan. 1, jangan makan hati. 2 ini yang juga paling penting, jangan makan teman. Kira-kira di New York ada yang suka makan teman? Udah pindah gereja pendeta. Waktu itu ada pendeta, puji Tuhan sekarang so pindah. Hari ini sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara, tabah. Tabah bukan berarti makan di dalam. Ada orang yang bilang, pendeta, suami saya selingkuh pendeta. Mana dia selingkuh sama teman baik saya lagi pendeta. Sama-sama sel grup. Astaga. Hari ini saya cuma mau bilang sama saudara, tabah bukan berarti tertekan dan makan hati. Ya udah, kata Tuhan mesti ngalah. Kata Tuhan mesti sabar. Kata Tuhan mesti ampuni. Tapi biar Tuhan yang balas darah Yesus. Yang saya percaya tabah itu berarti, yang saya sanggup saya hadapi. Yang saya nggak sanggup saya serahkan kepada Tuhan. Karena kalau Tuhan yang beresin semua pasti beres. Kalau Tuhan yang beresin artinya apa saudara? Sama-sama bilang semua pasti beres. Kalau Tuhan yang beresin, kalau Tuhan yang beresin, kalau Tuhan yang beresin, tanya sama sebelah saudara, kalau lu yang beresin? Makanya Tuhan bilang serahkan kepadaku. Karena Tuhan ngerti kita kadang-kadang ada ngaco-ngaconya. Kadang-kadang Tuhan ngerti kita ada nekat-nekatnya. Tuhan kadang-kadang ngerti kita ada kepala batunya. Karena itu Tuhan bilang serahkan kepadaku. Can be dangerous for you. Bisa berbahaya buat kamu. Tapi kalau kamu serahkan kepadaku, Tuhan robah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah ratapan menjadi tari-tarian. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan saya katakan amin. Ayat ini bilang apa? Namun kami senantiasa apa?
tabah. Meskipun kami sadar, sama-sama bilang saya harus sadar. Bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih apa saudara? Masih jauh dari Tuhan. Masih seringkali tidak mengerti jalan Tuhan. Sebab dikatakan apa? Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sama-sama bilang sama saya hidup karena iman. Sama-sama bilang saya hidup karena iman. Makanya selalu saya bilang jangan katakan apa yang kau rasakan. Tapi katakan apa yang kau yakini akan terjadi dalam hidupmu. Saya tidak bilang jadi Kristen harus aneh. Tapi jadi Kristen harus punya iman. Jadi Kristen harus punya iman. Jangan katakan wah suami saya ngaco. Jangan katakan wah rumah tangga saya hancur. Jangan katakan apa yang kita rasakan, jangan katakan apa yang kita lihat. Karena kita hidup bukan karena apa yang kita lihat, kita hidup karena percaya. Yang saudara lihat bisa berubah? Misalnya, saudara lihat orang baik sama saudara. Shalom, glory, haleluya, maranatha, impact musik. Pokoknya semua produser kaset. Jadi saya jelas sama saudara, ke orang ketemu saudara shalom, glory, haleluya. Pertanyaan saya, dia pasti baik gak? Kan orangnya baik. Pasti baik gak? Belum tentu. Karena apa yang kita lihat belum tentu benar. Betul? Ketika orang mungkin mengkritik saudara, ketika orang mungkin menegur saudara, pertanyaan saya dia pasti jahatnya. Jawab dong. Orang tanya gak dijawab. Berdosa saudara. Jauh-jauh gue dari Indonesia cuma untuk digratisin di sini. Ya ilaha illallah. Makanya saya kadang-kadang kurang semangat kalau khotbah musim dingin. Orang Indonesia tuh gak bisa kalau dingin gitu. Dan parahnya, orang Indonesia itu kalau lagi dengar khotbah di musim dingin dia mikir, habis kebaktian gue makan apa ya? Di mana yang enak? Waduh, kalau minggu pertama itu kan dia pikir buffet di mana yang enak ya? Kalau minggu kedua, di mana yang enak ya? Kalau udah minggu ketiga, minggu keempat, pulang gue makan Indomie . Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Firman Tuhan mengajar kepada kita. Bahwa hidup ini harus berserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang beresin semua pasti beres. Apa yang kita lihat bisa berubah. Setuju? Apa yang saya lihat bisa berubah. Tapi satu hal yang saya tahu. Apa yang Tuhan janjikan tidak pernah meleset. Bu. Kalau suami janji pernah meleset enggak Bu? Bukan pernah meleset terus dia pendeta. Pak. Bapak lembut ya orangnya. Tiap hari di rumah begitu ya Bu ya? Dipanggil pendeta, Pak. Ya. Pak. Janji istri pernah meleset enggak? Sering pendeta. Terus saya bilang, kok gitu? Dia galakan darah Yesus. Adik-adik muda, janji orang tua pernah meleset? Seingat saya belum pernah ada yang tepat pendeta. Orang tua, janji anak-anak saudara sering meleset. Ini yang membuat banyak orang kecewa. Karena ketika meleset disimpan, ketika meleset dijadikan kekecewaan, ketika meleset dipikirkan dengan asumsi-asumsi negatif. Ini pasti suami saya udah gak sayang saya, istri saya udah gak peduli saya. Makanya kadang-kadang suami istri duduk berduaan bisa berkelahi. Karena suka ada pertanyaan-pertanyaan norak. Suami istri lagi duduk berduaan, lagi apa saudara? Duduk berduaan. Gak tahu apa yang ada di otak istrinya. Tiba-tiba dia tanya sama suaminya. Kalau aku mati kamu kawin lagi gak? Bu boleh gak Bu? Itu pertanyaan dari setan Bu. Benar deh Bu.
Buat apa sudah tanya-tanya yang begitu, Bu? Kalau hati suami lagi damai. Ibu tanya, sayang. Lagi nonton bola. Lagi nonton basket. Lagi nonton football, suaminya lagi seru-seru. Kan biasa istri kan gak terlalu suka yang gitu-gituan kan. Dia makan kacang kayak, dia makan kuaci kayak, dia bikin apa kayak. Tiba-tiba lagi seru-serunya nih. Sayang, kalau aku mati kamu kawin lagi gak? Kalau timnya lagi menang, hati suami lagi senang, dia tatap istrinya. Kalau kau mati, ku juga mati. Istri langsung berkata, apa-apa bisa. Istri langsung menyanyi, aku tak biasa. Tapi kalau timnya lagi kalah, otak lagi kalut. Sayang, kalau aku mati kamu kawin lagi enggak? Ya iyalah, kan firman Tuhan bilang hanya maut yang bisa memisahkan. Kalau udah maut bisa. Kejeng. Alkitab bilang kita harus senantiasa tabah. Hidup yang kita jalani bukan karena melihat tapi percaya. Mulai hari ini biasakan hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidahnya. Kalau setiap kali dia bilang hidup saya susah, hidup saya menderita, istri saya nggak benar, suami saya nggak beres, anak-anak saya nggak beres, hidup saya banyak masalah, itu pula yang akan kau tanggung. Biasakan, bangun pagi dan bilang hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari ini hari keselamatan. Saya akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Sama-sama bilang hidup saya dahsyat. Sama-sama bilang hidup saya akan jadi berkat. Hidup saya selalu berkenan kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Lanjut. Apa yang kita pelajari selanjutnya dikatakan? Tetapi dikatakan apa? Hati kami tabah. Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk apa? Menetap pada Tuhan. Sebab itu, I love this verse. Ayat 9 bilang, sebab itu juga kami berusaha. Sama-sama bilang saya berusaha. Sama-sama bilang saya harus berusaha. Kenapa kita harus berusaha? Karena ini tidak otomatis. Roh memang penurut tapi daging lemah. Ayat ini bilang sebab itu juga kami berusaha baik kami diam dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami apa? Berkenan kepadanya. Berkenan kepada Tuhan tidak otomatis. Roh memang penurut tapi daging apa? Lemah. Setiap kali kita disakiti. Setiap kali kita capek. Setiap kali kita tersinggung. Setiap kali kita merasa jenuh. Maka roh jiwa ini mau berontak. Tapi roh ini ingatkan kita. Nah kita harus berusaha. Makanya Alkitab bilang latihlah dirimu beribadah. Ayat 10 bilang, sebab kita semua, sama-sama bilang kita semua, harus. Kalau Tuhan bilang harus artinya harus. Amin. Apapun agama saudara, apapun yang saudara yakini, saudara boleh bilang sama saya, pendeta, kita kalau kelamaan di Amerika ini kadang-kala kita jadi agnostik gitu. Ya kita sih percaya Tuhan, tapi udahlah gak usah aneh-aneh lah. Dia ada di situ ya jangan ganggu saya ada di sini jangan ganggu dia. Ya sesama kita saling sibuk, jangan saling mengganggu. Tapi ayat ini bilang sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Bilang sama sebelah saudara harus. Kristen progresif berkata, there is no hell, there is no heaven. Tidak ada sorga dan tidak ada neraka. If God is a good God, why should He make hell for mankind? Saya cuma mau bilang sama saudara. Ngerti Alkitab dengan betul. Apa saudara? Ngerti Alkitab dengan betul. Apakah Tuhan menciptakan neraka buat manusia? Never. Apakah Tuhan menciptakan neraka buat manusia? Never.
Matius pasal 25, nggak usah buka ayatnya, percaya saya pasti betul, udah persiapan. Matius pasal 25 bilang, dia akan melihat kepada orang di sebelah kirinya dan berkata, nyahlah engkau kepada api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Artinya dari awal penciptaan mula-mula, Tuhan menciptakan neraka untuk siapa? Sama-sama bilang sama saya, setan. Untuk siapa saudara? Setan. Saya paling senang teman saya orang Jawa tuh ngomong setan. Nah itu enak. Ada teman saya orang Papua, kalau ngomong setan saya nggak suka. Setan. Setan nggak perlu dimuliakan, harus dijatuhkan. Ya itu. Bapak Ibu, hati-hati dengan setan. Nah, nggak mantap. Setan, apa saudara? Tuhan ciptakan neraka untuk apa? Setan dan malaikat-malaikatnya. Setan dan apa? Pengikutnya. Berita buruk buat kita, setan tidak mau kesepian di neraka. Dia cari apa? Pengikut. Makanya Alkitab bilang, lawan musuh iblis sama seperti singa yang apa saudara? Berkeliling. Mencari apa saudara? Mangsa-mangsa. Kalau iblis cari mangsa lempar ayam Jo. Iblis mencari orang. Iblis mencari apa? Orang. Iblis mencari siapa? Iblis mencari siapa? Tanya sama sebelah lu orang bukan? Jadi kalau sampai rumah, orang rumah tanya, dari mana lu? Gereja. Siapa yang khotbah? Gilbert. Bilang sama dia, lu dicariin. Pak Yongki ya? Bukan. Oh Gilbert? Bukan. Setan. Sebab lawan musuh iblis sama seperti singa yang berkeliling mencari apa? Orang yang dapat ditelannya. Berarti saya bagi dua orang yang ada di muka bumi. Orang yang dapat ditelan iblis dan orang yang tidak dapat ditelan iblis. Siapa yang tidak dapat ditelan iblis adalah orang yang tabah. Orang yang hidup dengan iman. Orang yang mengerti firman. Orang yang melawan dia dengan berkata, saya hanya mau ikut jalan Tuhan. Saya tidak mau biarkan daging menguasai hidup saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jelas sampai di sini? Dikatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa? Apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan dilakukan dalam hidup ini. Baik ataupun jahat. Tuhan tidak pernah ciptakan neraka untuk manusia. Tuhan ciptakan neraka untuk apa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Setan dan pengikutnya. Setan gak mau kesepian di neraka. Ngapain kalau dia kesepian di neraka? Gak ada yang bisa diganggu. Dia ganggu. Yang satu bilang sesama setan jangan saling mendahului. Ya toh? Berarti yang dia cari siapa? Manusia. Ya dia cari manusia-manusia yang gak pernah ke gereja. Salah. Yang gak pernah ke gereja itu gak perlu diganggu. Itu hopengnya. Dia paling senang lihat orang-orang gereja. Orang-orang gereja apa? Satu. Orang-orang gereja yang lagi kecewa. Iblis paling senang dengan orang-orang gereja yang apa saudara? Satu. Kecewa. Pak, gak usah kecewa. Ibu, gak usah kecewa. Keadaan yang terjadi tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan selalu baik buat kita. Kecewa bukanlah reaksi kita kepada keadaan. Tapi kecewa adalah kebodohan orang percaya yang terbujuk oleh intimidasi kegelapan. Iblis selalu mau intimidasi kita supaya kecewa. Maka Yesus bilang berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Artinya kecewa adalah kendaraan dari setan yang akan menghantar banyak orang Kristen menuju pada kehancuran. Hari ini saya mau bilang siapapun saudara, kalau engkau kecewa, bilang aku masih punya Tuhan. Orang dunia bilang nasi sudah menjadi bubur. Tapi saya bilang kalau nasi sudah menjadi bubur, kasih cakwe. Bikin bubur ayam.
Musim dingin kayak begini enak untuk dimakan. Iya tuh. Kenapa nasi menjadi bubur jadi persoalan? Apa persoalannya? Justru kalau habis kebaktian seperti ini dingin, bubur ayam pas. Iya tuh. Jangan kecewa. Sama-sama bilang saya tidak boleh kecewa. Saya terlalu percaya Tuhan saya terlalu hebat. Tidak ada jalan buntu dalam iman Kristen. Jangan pernah bilang tapi semuanya sudah terlambat. Tidak. Bukankah itu yang ditangisi oleh Maria dan Marta? Saudara kami sudah mati. Engkau datang terlambat. Yesus bilang tapi dia pun bisa dibangkitkan. Ya pada hari kebangkitan orang mati mereka gak bisa percaya. Yesus berdiri di depan kubur Lazarus. Yesus panggil Lazarus. Keluar. Kalau saudara dapat kesempatan pergi ke tanah perjanjian. Saudara menuju satu kota yang bernama Bethany. Sekarang itu ada di wilayah yang dikuasai oleh Palestina. Saudara bisa ada pergi ke kuburan Lazarus. Dan kuburan itu seperti kuburan zaman dulu. Dia turun ke bawah. Jadi waktu Yesus panggil Lazarus. Pertanyaan saya, kenapa Yesus harus panggil Lazarus? Kalau Yesus bilang keluar, semua orang keluar itu. Yesus harus spesifik. Lazarus. Karena kuburnya harus turun. Jadi saya bisa bayangkan pertama kali Yesus bilang Lazarus. Semua bilang so gila dia. Oh so kepukul di otak dia. So nyak waras dia. Tiba-tiba Lazarus keluar. Apa yang kita bisa belajar dari sini? Nggak ada yang terlambat. Kalau Tuhan mau semua pasti bisa. Kalau Tuhan mau apa saudara? Kalau Tuhan mau. Kalau Tuhan mau. Semua pasti bisa. Dan kalau Tuhan nggak mau. Itu berarti bukan yang terbaik dalam hidupmu. Jangan berdebat sama saya dan bilang saya tahu kalau Tuhan mau semua pasti bisa. Tapi kenyataannya kalau Tuhan tidak mau bagaimana? Saudara ingat gak orang kusta bilang apa sama Yesus? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Yesus gak bilang sebentar saya pikir-pikir dulu kira-kira bagus gak? Yesus bilang aku mau. Untuk segala yang baik. Untuk segala yang indah. Untuk segala yang dahsyat. Untuk segala kemajuan dan keberkatan buat kita Tuhan selalu mau. Tuhan selalu mau. Tuhan selalu mau. Dia ulurkan tangannya. Dan orang kusta itu menjadi tahir. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti hari ini kita belajar. Bahwa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Jangan batasi kuasa Allah. Yang setuju sama saya katakan jangan batasi kuasa Allah. Berarti kesimpulan saya. Berkenan pada Tuhan harus menjadi target. Sama-sama bilang sama saya harus menjadi target. Target kita bukan bagaimana kaya. Target kita bukan bagaimana sukses. Target kita bukan bagaimana bahagia. Target kita bukan bagaimana beruntung. Target kita bukan supaya semua yang saya harapkan dapat terjadi. Kalau itu target saudara, saudara akan banyak kecewa. Saudara akan banyak merasa menyesal. Saudara akan banyak merasa dikhianati dan disakiti. Tapi target kita menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama bilang target hidup saya. Sama-sama bilang target hidup saya. Berkenan kepada Tuhan. Siapa yang percaya bahwa target hidup dia harus hidup berkenan kepada Tuhan. Ya tapi saya pengen sukses. Saudaraku. Sukses itu bonus. Sukses itu apa saudara? Hidup bahagia itu adalah apa saudara? Bonus. Kemenangan itu bonus. Makanya Alkitab bilang cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Apa saudara? Semuanya. Amin. Rumah tangga yang bahagia termasuk semuanya. Suami yang sayang sama istri termasuk semuanya. Istri yang tunduk pada suami termasuk semuanya. Masa muda yang penuh berkat termasuk semuanya. Cinta yang ditolak termasuk semuanya. Kayaknya yang itu enggak pendeta. Tuhan mencegah kita dari segala malapetaka dan marah bahaya. Makanya berkenan pada Tuhan harus menjadi apa saudara? Target setiap anak Tuhan, setiap hamba Tuhan, setiap orang percaya. Yesaya 49 ayat 8 bilang, beginilah firman Tuhan.
Pada waktu aku berkenan. Sama-sama bilang pada waktu Tuhan berkenan. Dikatakan aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan. Aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Untuk membangunkan bumi kembali dan untuk apa? Membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi. Berarti saya simpulkan. Kenapa target kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Hanya tinggal hitungan beberapa minggu ke depan. Kita akan merayakan Natal dan kemudian kita akan mengakhiri tahun. Sebagian besar kita sudah mulai menghitung. Waktu saya memasuki tahun 2024 saya punya resolusi. Sejauh mana saya bisa mencapai resolusi saya. Lalu sebagian saudara sudah mulai punya target 2025. Kalau sudah mulai mempersiapkan target untuk akhir tahun dan awal tahun. Izinkan saya mengingatkan, it's very good. Sangat baik. Kalau sudah berpikir, saya hanya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Di pekerjaan saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang mau berkenan pada Tuhan, hidupnya pasti sukses. Karena orang yang berkenan pada Tuhan gak mungkin malas. Gak mungkin curang. Pasti dia orang rajin. Pasti dia orang bersemangat. Pasti dia seorang yang penuh ide dan kreativitas. Kenapa kadang-kala kita gak maju? Karena malas. Kenapa kita kadang-kala gak maju? Karena gak bisa dipercaya. Kenapa kita kadang-kala gak maju? Karena tidak bertanggung jawab. Kenapa kita kadang-kala gak maju? Karena kita tidak kreatif. Tapi kalau roh Tuhan ada pada kita. Apa yang mustahil buat dunia tidak ada mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Nah saya kemudian pelajari. Waktu hidup kita berkenan. Satu, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Amin. Saya percaya kemajuan di dalam kehidupan keseharian kita sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan rohani kita. Paulus bilang gini, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Tapi setelah dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan. Setuju? Ketika anak saudara umur 2 tahun. Lalu bilang, Mama, aku lapar. Biasa. Tapi ketika anak saudara umur 25 tahun, Mama, aku lapar. Lu jangan aneh-aneh, lu jangan aneh-aneh. Karena setelah dewasa ada makin banyak tuntutan. Waktu anak-anak masih umur 6 bulan. Jam 3 pagi nangis. Mama papa ngerti. Nang ning dong. Anak mama yang cantik. Jam 3 pagi nangis. Bapak lu gila gak mau bangun. Mama yang tetap bangun saya. Biasa. Iya dah. Tapi kalau anak saudara yang umur 27 tahun. Jam 3 pagi. Untung di Amerika, kalau enggak gue tempeleng loh. Di Amerika enggak boleh tempeleng orang. Walaupun anak sudah nakal, kurang ajar, enggak boleh. Jadi kalau anak sudah nakal, kurang ajar, padahal umurnya baru 7 tahun, belum ngelawan. Jangan ditempeleng. Bawa dia ke Surabaya, tempeleng di Surabaya. Baru bilang mau apa anak sekarang. Jangan ada tanda-tanda kayak mau marah gitu. Enggak. Oh iya sayang papa ya. Sayang liburan nanti ke Surabaya ya sayang ya. Tempel dengan di sana. Ada yang ngeliatin saya gini. Kayaknya dia pikir ide yang bagus. Jadi saya ulangi. Orang yang berkenan kepada Tuhan yang pertama apa saudara? Akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Kalau saudara udah 15 tahun bertobat, apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa. Itu yang saya bilang. Secara ukuran umur kau dewasa, tapi kelakuan apa?
anak-anak. Kata Paulus, secara ukuran rohani harusnya kamu menjadi pengajar. 15 tahun kita iring Tuhan. Apa-apa khawatir. Apa-apa takut. Pikiran selalu negatif. Something is wrong with you. Karena yang kau pikirkan hanya dirimu. Paulus bilang, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Amin. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya harus berjuang. Supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Waktu hidupmu berkenan kepada Tuhan, kau akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Sehingga tantangan demi tantangan, engkau berkata, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, kenapa kita harus berjuang untuk berkenan kepada Tuhan? Karena orang yang berkenan kepada Tuhan akan membangun suasana sorga dimanapun Tuhan tempatkan. Sama-sama bilang suasana sorga. Murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru ajarlah kami berdoa. Yesus bilang apa? Ketika kamu berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah apa saudara? Kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pertanyaan saya. Bagaimana Tuhan mewujudkan kerajaannya, kehendaknya di bumi seperti di sorga? Yang setuju sama saya katakan melalui saya. Makanya Alkitab bilang, kalau garam itu sudah tidak asin lagi, dia akan dibuang dan diinjak-injak orang. Pertanyaan saya, kalau anak Tuhan juga suka ngomongin orang, anak Tuhan juga suka memfitnah orang, anak Tuhan juga hidupnya penuh dengan kebencian. Pertanyaan saya, dunia mesti lihat siapa? Hello? Dunia mesti lihat siapa? Saudaraku, kita anaknya Yesus. Sama-sama bilang saya anak Tuhan. Amin. Ada banyak orang saya dengar suka bilang, ya jangan pandang orangnya dong. Jangan pandang saya, lihat Tuhan. Tuhan gak kelihatan. Tuhan gak kelihatan. Yang kelihatan siapa? Anaknya. Kalau anaknya aja penuh kebencian, kalau anaknya aja emosian, kalau anaknya aja gak bisa diteladani. Pertanyaan saya, dunia mesti lihat siapa? Makanya dalam hidup saya terlalu yakin. Ada banyak orang keluar gereja bukan karena setan. Kan orang kadang-kadang gitu, itu orang diserang setan kali dulu pelayanan. Sekarang udah gak pernah, batang hidungnya aja gak pernah ke gereja. Lagian kalau ke gereja cuma batang hidung kan repot. Kita juga kaget, wih batang hidung siapa ini? Kok tiba-tiba ada batang hidung doang? Orang Indonesia ini kadang-kadang kalau ngomong suka aneh-aneh gitu. Tuh orang benar batang hidung aja gak pernah ke gereja. Ya terus. Masa mau cuma batang hidung? Kesian Asyar di depan. Pas mau nyala, yuk batang hidung siapa? Ya ada banyak orang suka ngomongin. Waduh orang Kristen tuh kalau menghakimi. Waduh lebih banyak hakim di gereja daripada di pengadilan. Salah pakai lipstik sedikit. Lipstiknya. Kena di gigi. Itu orang kenapa? Kok eyeshadownya warna merah? Kayaknya ketukar sama lipstik. Ada ibu yang lihat saya. Mungkin dia mau bantuin saya ngomong ya. Gak apa-apa Bu, udah 40 tahun bisa Bu sendiri Bu tenang aja. Banyak orang pikir orang keluar dari gereja itu karena setan. Banyak orang keluar dari gereja bukan karena setan. Bilang sama sebelah saudara, karena elu. Kalau rumah tangga kita ribut terus. Kalau hidup kita curigaan terus. Hidup kita emosi terus. Hidup kita cuma nyerang orang, ngeritik orang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Pertanyaan saya, apakah kita menghadirkan kerajaan sorga? Bu. Saya kasih PR ya Bu ya. Dipikir gua anak SMA. Ya kelihatan sih muka kayak anak SMA Bu. Bu, saya kasih PR ya Bu ya. Selesai ibadah, kan pulang Bu.
Sampai di rumah Bu, tolong sebelum tidur, ibu ngomong begini sama suami, sayang aku mau tanya. Kan suami nanti bilang, tanya apaan? Selama kita nikah, aku membawa suasana sorga atau suasana neraka? Ya Bu ya, ingat ya Bu ya. PR-nya apa Bu? Ini PR loh Bu, PR Bu. PR Bu. PR Bu. Yang tidak mengerjakannya, minggu depan gak boleh datang gereja. Diperiksa sama Pak Yongki. Iya Bu. Ibu, loh, kita mau jadi pelaku firman, betul? Jadi pelaku firman. Dan yang paling tahu itu orang terdekat saudara. Saudara boleh aja jadi pemain drama gitu. Tapi suami saudara yang paling tahu. Tanya sama suami saudara, sayang. Semenjak kita nikah, aku membawa suasana sorga atau suasana neraka? Saya kasih tahu kunci jawabannya. Kalau tiba-tiba suami saudara peluk saudara dan berkata, sayang, aku pria yang paling beruntung punya istri seperti kamu. Saya kasih tahu, berarti engkau membawa suasana sorga. Tapi kalau istrimu balik badan, kalau suamimu balik badan, tiba-tiba bilang gak usah aneh-aneh, gak usah aneh-aneh. Nah, Bu, lapor ke Pak Yongki minta baptis ulang Bu. Gak usah ketawa, sadar. Gilbert gila sekali. Pasti laki gue nomor 2 katanya. Alkitab bilang, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara punya tugas. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang saya punya tugas. Tugas saudara apa? Menghadirkan suasana sorga dimanapun kau berada. Saya tidak bisa bayangkan. Tahun depan gereja ini gak mungkin muat. Tahun depan saya ulangi, gereja ini gak mungkin muat. Jiwa-jiwa akan mengalir datang ke tempat ini. Kalau setiap saudara menghadirkan suasana sorga. Orang lain boleh lebih kaya dari saudara. Orang lain boleh lebih pintar. Tapi orang memandang saudara. Orang ini punya sesuatu yang kami gak punya. Karena dimanapun kau ada kau membawa damai. Orang lihat keluargamu damai. Orang lihat hidupmu damai. Orang yang tertekan ngelihat saudara bilang gini. Gue gak usah lu ngomong. Gue lihat muka lu aja. Rasanya separuh persoalan gue udah selesai. Tapi ada banyak orang yang kita lihat mukanya. Kita dari gak ada masalah jadi stroke. Tanya sama sebelah saudara, kenapa lu ketawa? Lu ye. Sama-sama bilang saya harus membawa suasana sorga. Makanya kita disebut sebagai duta-duta Kristus. Amin. Berarti kita punya tanggung jawab membawa suasana sorga. Kenapa kita harus berjuang untuk berkenan kepada Tuhan? Satu. Karena ketika kita berkenan kepada Tuhan, kita akan mengalami pertumbuhan rohani yang apa saudara? Sehat. Yang kedua, kita akan membangun suasana surga dimanapun Tuhan tempatkan. Dunia ini makin parah. Pengkhianatan, pembulian, maki, hina, merendahkan sudah hal biasa. Tapi saya harus berbeda. Yang setuju sama saya bilang saya harus berbeda. Dan yang ketiga, orang yang berkenan kepada Tuhan akan terus termotivasi untuk semakin menikmati perjalanan rohani dengan Tuhan. Yang setuju sama saya bilang ikut Tuhan asik. Yang setuju sama saya bilang ikut Tuhan itu asik. Saya nggak bilang ikut Tuhan itu enak. Saudara pernah ke Six Flags? Pernah ke Six Flags nggak? Bendera 6. Udah pernah ke bendera 6 saudara-saudara? Ya kan? Ada mainan yang buat, ada tiba-tiba jatuh. Apa itu? Big drop ya namanya ya. Saya pernah main big drop 1 kali. Saya kan duduk. Gitu kan. Terus dia bilang, ready, saya tungguin aja. Tiba-tiba dia turun astaga. Buat aja.
Saya punya pusar masih di atas. Sayanya udah di bawah. Saya bukan takut. Cuma mikir, aduh balik gak tuh pusar. Astaga. Iya tuh. Belum lagi yang, aduh minta ampun. Aduh. Tapi saya ada pada kesimpulan. Orang yang suka, dia balik lagi. Dia bayar untuk menderita tuh orang. Terus dia senang gitu. Itulah hidup yang asik. Ya, kalau saya cuma muter-muter di Disneyland, it's a small world, na. Terus ada yang gini-gini nih. Itu sih enak. Tapi kalau umur kita udah 35, umur kita udah 46, umur kita 52, muter-muter di situ seharian, orang bilang masa kecil kurang bahagia. Enak itu cenderung membosankan. Justru hidup Kristen asik. Tantangannya besar. Tapi di balik setiap tantangan selalu ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa. Ibu, bapak, adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara menatap saya hari ini dan berkata, masalah yang saya hadapi sangat besar. Saya cuma bilang selamat. Sebentar lagi ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan. Dan saya katakan amin. Jadi yang pertama, saya ulangi, kenapa kita harus hidup berkenan kepada Tuhan? Karena orang yang hidup berkenan kepada Tuhan akan mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Dan pertumbuhan rohani yang sehat adalah awal kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Yang kedua, karena orang yang berkenan kepada Tuhan akan membangun suasana sorga dimanapun Tuhan tempatkan. Alkitab bilang dunia ini adalah dunia yang bengkok dan sesat. Dunia ini tambah kacau dan menakutkan. Tapi anak-anak Tuhan bikin hidup lebih dahsyat. Amin. Dan yang ketiga, orang yang hidup berkenan kepada Tuhan akan terus termotivasi untuk semakin menikmati perjalanan dengan Tuhan. Makanya Daud bilang hanya dekat Tuhan, jiwaku tenang. Amin. Tanyakan pada diri saudara sendiri, ikut Tuhan tuh asik atau enggak? Kalau saudara menatap saya dan bilang, aduh pendeta kita di Amerika ini tuh, ikut Tuhan tuh berat pendeta, berat. Saya pikir bukan masalahnya yang terlalu berat. There is something wrong in your walk with God. Ada sesuatu yang gak beres dalam perjalanan saudara dengan Tuhan. Karena Yesus sendiri bilang, pikulah kuk yang kupasang. Bebanmu pun menjadi ringan. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita lihat kemuliaannya dahsyat dan luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Kenapa kita harus berjuang untuk berkenan pada Tuhan? Karena orang yang berkenan kepada Tuhan akan fokus pada rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat dalam panggilan setiap kita. Sama-sama bilang sama saya, rancangan Tuhan dahsyat. Jadi hidup ini bukan soal apa yang saya mau. Hidup ini bukan soal apa yang saya suka. Hidup ini bukan soal apa yang untung buat saya. Tapi hidup ini soal bagaimana saya semakin hari semakin berjalan pada kehendak Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya jalan dalam kehendak Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, kalau saya jalan dalam kehendak Tuhan. Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa. Daud hanya berjalan dalam kehendak Tuhan. Berkali-kali Saul jahatin dia. Berkali-kali Saul curangi dia. Dilempar tombak, dilempar lembing. Dia harus menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Tapi saudaraku, Daud gak pernah balas. Daud sadar betul Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Padahal Daud kurang apa sama Saul. Saul itu punya penyakit yang aneh. Gak parah sih, cuma nyebelin. Saudara tahu gak sakitnya apa? Ngiler. Sakitnya apa saudara? Sakitnya apa saudara? Ngiler. Saya mau tanya sama cewek-cewek yang ada di sini. Ada cowok ganteng. Naik Maserati. Ya tuh. Anak keluarga kaya. Tinggi. Ganteng. Cuman satu persoalannya, ngiler. Lu mau gak? Yang pertama,
Nggak ada dokternya. Saudara bawa rumah sakit yang paling mahal di New York. Dok, di sini ada profesor ahli ngiler nggak? Nggak ada. Nggak ada. Di New York ada Sinai nggak? Rumah sakit Sinai ada nggak? Ada tuh Sinai kan? Sinai biasanya salah satu yang terbaik kan rumah sakit kan? Atau mungkin ada yang lebih hebat di sini. Saudara bawa nih, penyakitnya apa? Ngiler. Datang ke KKR minta doain pendeta juga nggak enak. Pendeta tolong doain. Apa sakitnya? Ngiler. Pendeta dalam nama Yesus. Roh ngiler. Berhenti. Mencret itu ada obatnya. Tapi ngiler nggak ada. Memang nggak berat penyakitnya. Cuman nggak enaknya kemana-mana bawa tisu. Iya kan? Lagi kebaktian. Terus kalau pertemuan sama teman-teman kan nggak enak. Cowok lo. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok baju dan celana basah semua. Cowok-cowok yang ada di sini. Lo mau nggak ada cewek cantik, tinggi 2,5 meter. Itu sebetulnya cewek atau tiang basket? Ya, cuman penyakitnya ngiler. Nah, Saul penyakitnya ngiler. Tapi setiap kali Daud main kecapi selesai ngilernya. Tiba-tiba ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat, perempuan-perempuan Yerusalem. Terjemahan lain bilang wanita-wanita Yerusalem, gadis-gadis Yerusalem. Itu sih gara-garanya. Coba oma-oma. Pasti gak ada masalah. Dia mengajukan kalimat biasa. Seperti kayak pantun. Saudara ngerti pantun gak? Saudara ngerti pantun gak? Ngerti toh? Saya mau kasih pantun. Tapi saudara kerjasama ya. Buah semangka, buah durian. Yang mantap dong. Buah semangka, buah durian. Buah nanas, buah papaya. Itulah nama buah-buahan. Kali kelamaan di Amerika lupa. Pendeta ini nyebelin gue mau marah, dia pendeta gak mau marah, sakit hati. Ya, jadi ada saying, ada peribahasa sebetulnya. Yang overlatif gitu. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu no meaning. Cuman ngasih tahu ada peningkatan terus bagi bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan. Tapi dia take it seriously. Dia mulai kecewa. Dia mulai marah. Dia mulai rancangkan yang jahat buat Daud. Daud gak bilang sama Saul. Maksudnya Saul kan. Lu inget waktu lu ngiler-ngiler gitu. Gua yang tolong. Kita terlalu banyak hidup mikirin perasaan. Selama kita masih mikirin perasaan, apa-apa tersinggung, apa-apa kecewa, kita gak akan berjalan pada jalan Tuhan. Yang ada cuma hari-hari kita nangis. Kok gini ya Tuhan? Saya udah buat baik sama orang, kok saya disakiti. Tuhan, saya udah korban sebagai istri, kok saya dilukai oleh suami. Saya udah korban sebagai suami, tapi gak pernah cukup baik buat istri saya. Anak-anak saya gak pernah mau dengar saya. Tapi hari ini saya mau bilang jalan terus. Sama-sama bilang saya harus jalan terus. Sama-sama bilang saya harus jalan terus. Daud melewati semua hal-hal yang menyakitkan, dia jalan terus. Tuhan angkat dia jadi raja. Kalau Tuhan bisa buat itu pada Daud, saya percaya malam ini dia bisa buat semua kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya nggak tahu saudara tahu lagu ini atau enggak. Tapi saya pikir ini baik untuk kita belajar. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh,
Ku jatuh namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Sama-sama katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, ku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Come on church, sama-sama katakan, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah. Sekali lagi, meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan. Malam ini adalah malam yang baik. Malam hari ini Roh Kudus sedang berbicara kepada setiap kita. Kita terlalu sibuk mikirin perasaan kita. Kita terlalu sibuk ngitung-ngitung jasa-jasa kita. Kita terlalu sibuk mikirin rencana-rencana kita. And we forgot all about presence of God. Kehadiran Tuhan. Plan of God. Rancangan Tuhan. Kita lupa sama sekali tentang favor of God, perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Padahal Alkitab udah bilang, cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Everything gonna be alright. Saudara boleh cemas apapun, but kecemasan saudara won't help you. Won't help you. Won't help you. Gak akan pernah nolong saudara. Kecemasan saudara hanya akan diikuti kecemasan-kecemasan lainnya. Kecemasan saudara hanya diikuti tindakan-tindakan bodoh selanjutnya. Boleh gak hari ini cari perkenanan Tuhan? Ketika Tuhan berkenan pada jalan hidup saudara, maka apa yang tidak pernah kau pikirkan itu yang Tuhan sediakan. God is the expert to do the impossibles. Allah saya ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini kau berkata, sekarang saya ngerti. Persoalannya seringkali saya gak bertumbuh dewasa secara rohani. Saya terlalu kekanak-kanakan. Saya gampang tersinggung, saya gampang marah, saya gampang kecewa. Saya gampang simpan yang harusnya gak saya simpan. Ngapain kata-kata yang menyakitkan saya simpan? Itu sampah-sampah busuk. Ngapain hal yang mengecewakan dari pasangan saya, dari istri saya, dari suami saya. Malah itu yang saya simpan, bodoh. Itu tandanya engkau belum dewasa. Engkau tidak tahu apa yang harus kau simpan. Engkau tidak tahu apa yang harus kau buang dalam hidupmu. Alkitab bilang buanglah. Apa yang harus kita buang? Hal-hal yang tidak membangun, hal-hal yang tidak jadi berkat. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Karena waktu hidupmu ada dalam perkenanan Tuhan, maka kau akan kagum melihat rancangan-rancangan Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Pak, hadirkan suasana sorga dimanapun kau ada. Ibu, hadirkan suasana sorga. Adik-adik muda, start from little things. Hadirkan suasana sorga. Jangan jadi provokator, jangan jadi orang yang pembawa kekacauan. Justru
Bring peace. Hadirkan damai. Hadirkan kasih, hadirkan sukacita, hadirkan pengharapan. Karena untuk itulah engkau dipanggil. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Alkitab bilang, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sorry to say this. Berarti kau sedang gak bawa damai, kau anak setan. Yang hanya bikin kekacauan, yang hanya bikin keributan, yang hanya bikin masalah. Bilang, God, I want to be the channel of peace. Aku hanya mau menjadi pembawa damai dimanapun aku ditempatkan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang taruh tangan kanan saudara di dada, boleh angkat tangan dua-dua. Bapa, kami angkat tangan kami dua-dua karena kami mengerti. Selama ini kami berjuang untuk sukses. Selama ini kami berjuang untuk hidup yang lebih baik. Selama ini kami berjuang untuk menggapai mimpi-mimpi yang kami bawa dari Indonesia menuju Amerika. Tapi hari ini kami sadar, kami harus berjuang untuk berkenan kepada Tuhan. Karena waktu hidup kami berkenan kepada Tuhan, maka kami akan melihat kedahsyatan Tuhan bekerja. Betul, life is tough. Betul, hidup ini keras. Tapi selalu ada anugerah Tuhan, selalu ada berkat Tuhan. Dan karena itu hari ini dengan bangga kami nyatakan, aku masih punya Tuhan. 1000 tangan manusia boleh menarik aku jatuh, tapi tangan Tuhan mengangkat aku ada di puncak gunung. Nggak usah dendam, nggak usah sakit hati. Sometimes life is unfair. Kadangkala hidup memang tidak fair. I know you've done your best. Saya tahu saudara sudah melakukan yang terbaik. But sometimes in return, kadangkala yang kau terima bukan hal yang terbaik. Yang kau terima terlalu banyak hal yang mengecewakan. But I know for sure, in every problem there is always message of God. Di balik setiap masalah selalu ada pesan-pesan Tuhan yang dahsyat. Dan kalau kita jalan dalam kehendak Tuhan, kita akan kagum melihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Pak, Tuhan gak pernah salah, Pak. Mungkin kau bilang, saya gak kuat pendeta. Ibu, Tuhan gak pernah salah. Mungkin kau berteriak, gak adil. Adik-adik muda, God will never ever make mistake. Tuhan gak pernah salah. Mungkin saudara bilang, well, I don't know. But really I don't know. Tapi saya cuma bilang Tuhan gak pernah salah. Boleh gak sabar? Boleh gak taat? Boleh gak setia sama Tuhan? Ingat, hidup tuh asik. Yang kau bisa hadapi selesaikan. Yang kau gak bisa hadapi serahkan pada Tuhan. Touch every heart. Let your brand new touch upon them. Mengalir kasih Tuhan, mengalir kasih Tuhan, mengalir kasih Tuhan. Yang ada kepahitan, yang ada kecewa, yang ada kejenuhan, yang ada kebencian, dalam nama Yesus dipulihkan. Cinta mula-mula antara suami dan istri terbangun kembali. Segala sampah-sampah busuk kami buang dalam kehidupan kami. Kami menjadi orang-orang yang bersemangat. Karena kami tahu God has a special message. God has a divine purpose in my life. Tuhan punya rancangan agungnya dalam hidup kami. Oh Father, we thank Thee. We thank Thee. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami tahu hidup kami dipulihkan. Kami tahu hidup kami mulai hari ini menuju akhir tahun 2024 dan mempersiapkan diri 2025. Kami diberikan semangat untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Selama engkau berkenan kepada Tuhan, Pak, engkau akan kagum melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidupmu. Saya berdoa sebelum tahun ini berakhir, ada mujizat-mujizat yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Yang tidak pernah kau bayangkan. Tuhan cuma minta sederhana. Hidup berkenan kepada Tuhan. Dan memasuki 2025 will be your best year.
menjadi tahun yang terbaik yang kau jalani bersama Tuhan. Saya beri waktu 1-2 menit ini untuk setiap saudara doa. Gak perlu kiri kananmu dengar, cukup engkau dengan Yesus. Sehingga sungguh kau merasakan anugerahnya yang sempurna. Thank you Father. Thank you. Bapak dengar doa anak-anakmu. Satu persatu. Engkau yang paling mengerti pergumulan mereka. Dan hari ini juga Tuhan kerjakan mujizat. Hamba juga doa buat yang sakit, Allah, karena hamba percaya kesembuhan. Al-haq mutlak kami sebagai orang percaya setiap saudara yang sakit. Firman Tuhan berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Jika kau sakit dan kau percaya kuasa Tuhan, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Firman Tuhan berkata, Ani Yehova Rofe, aku Tuhan yang menyembuhkan kamu. Firman Tuhan berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Firman Tuhan berkata, minta maka padamu akan diberi. Letakkan tangan kananmu dengan iman. Bapa, janji firman-Mu ya dan amin. Dengan iman kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Mengalir kuasa kesembuhan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Darah tinggi sembuh dalam nama Yesus. Gangguan pada jantung, paru-paru, liver, ginjal sembuh dalam nama Yesus. Asam urat sembuh dalam nama Yesus. Kolesterol sembuh dalam nama Yesus. Alergi bebas dalam nama Yesus. Cancer, tumor, kemandulan terbuka dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan. Sakit kepala, mata, telinga, hidung, tenggorokan sembuh dalam nama Yesus. Terima dengan iman. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena Yesus kami tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya. Sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Inilah tepuk tangan sorak-sorai kesembuhan sukacita kami. Karena Yesus telah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Oleh bilur Yesus kami sembuh. Oleh bilur Yesus kami sembuh. Oleh bilur Yesus kami sembuh. Terima dengan iman kesembuhan. Terima kasih Bapak, bangsa negara kami Amerika. Tuhan berkati. Terima kasih buat election yang sudah berlalu. Dan Tuhan percayakan Donald Trump menjadi presiden Amerika. Apakah kami yang memilih Donald Trump atau kami tidak memilih Donald Trump? Tapi firman Tuhan ajarkan kami untuk mendoakan para pemimpin. Karena itu kami mendoakan Donald Trump. Sehingga dalam kepemimpinan semua aman, semua damai. Bahkan kami berdoa dalam kepemimpinannya. The value of the Christianity. Nilai-nilai kekristenan tetap terjaga baik di negara ini. Sehingga sesuai dengan moto dan semboyannya. In God we trust. Betul-betul dibuktikan. Dan Yesus Kristus tetap menjadi kepala Amerika ini. Terima kasih Bapak. Bangsa negara kami Indonesia, Tuhan juga berkati. Terima kasih kami sudah lewati pemilu. Di mana Tuhan percayakan Bapak Presiden Prabowo Subianto menjadi presiden. Kami yang memilih atau tidak memilih Presiden Prabowo Subianto. Tapi kami begitu percaya kalau dia sudah terpilih, itulah Tuhan yang sudah menunjuknya. Dan kami hari ini di hari Minggu, kami mengakhiri semua kampanye pilkada di 38 provinsi di Indonesia. Dan tanggal 27 akan ada pilkada pemilihan gubernur, wali kota dan bupati di seluruh Indonesia. Tuhan bela. Sehingga tetap hanya yang terbaik yang boleh terjadi. Karena kami tahu yang Tuhan pilih, itulah akan Tuhan tetapkan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan bela nyatakan kemuliaan-Mu. Gereja di Indonesia, gereja di Amerika, biar tidak kompromi. Tapi tetap menolak LGBT. Tetap menolak kompromi. Tetap menyatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Masa-masa penganiayaan gereja tetap kuat dalam anugerah Tuhan. Tidak lupa kami berdoa buat Yerusalem. Karena firman Tuhan berkata berdoalah bagi damai sejahtera atas Yerusalem. Karena damai sejahteranya juga adalah damai sejahtera kamu. Kalau Tuhan menghendaki Donald Trump sebagai presiden Amerika untuk membawa damai. Untuk perang Rusia dan Ukraina.
dan juga perang yang terjadi di Timur Tengah, biarlah urapan Tuhan baginya ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Gereja ini, Bethany New York, yang olehnya kami bertumbuh, kami maju. Tuhan memberkati gereja kami ini. Jadikan kami orang-orang yang setia dalam pelayanan di gereja ini. Terima kasih buat Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang selalu menjadi orang tua rohani kami. Selama kami di Amerika ini, yang mengarahkan kami untuk hidup takut akan Tuhan dan berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati berlipat kali ganda keluarga ini dan anaknya. Seluruh keluarga besarnya selalu melihat kebaikan Tuhan. Daerahnya di Jawa Timur dia tinggalkan demi menggembalakan di Amerika. Biarlah Tuhan tahu segala sesuatunya dan Tuhan memberkatinya berlimpah. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami tidak mau jadi orang munafik, menerima firman dan tidak melakukannya. Tapi biarlah kami sadar, kami menerima firman hari ini, kami mempraktekkannya, menempatkan yang paling utama adalah hidup berkenan kepada Tuhan. Maka jalan-jalan kami boleh senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa biarlah setiap keluarga kami dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku, rumahku adalah istanaku. Karena berkat Tuhan sungguh luar biasa.